Mencari sekolah terbaik untuk anak. Bukan kamu yang inginkan, tapi sesuai dengan yang anak butuhkan. Ini penting. Pentingnya jangan asal pilih sekolah. Ini pengalaman pahitku waktu menyekolahkan anak aku yang pertama. Karena aku belum ngerti, jadi aku waktu itu menyekolahkan anak aku yang pertama dengan mendaftarinnya itu dengan waktu yang sangat mepet gitu ya. Jadi untuk sekolah-sekolah yang menurut aku bagus itu udah tutup close pendaftarannya. Akhirnya aku mendapatkan satu sekolah karena kepepet ya udah aku masukin aja. Lagian juga menurut penilaian orang tua dan aku searching-searching gitu, sekolahnya bagus. Nah, sekolahnya ini memang benar-benar akademik. Tapi ternyata sekolah yang terlalu akademik ini nggak cocok sama anak aku yang pertama. Aku yang dulu sekolah, benar-benar akademik, benar-benar ada PR tiap hari, benar-benar yang kalau ulangan satu hari bisa 3 ulangan, dan benar-benar paparan pensil lah ya. Aku, merasa, ya udah mami dulu belajar seperti itu. Jadi aku menerapkan cara belajar aku dulu kepada anak aku yang masih kelas 1 SD. Walhasil anak aku itu benar-benar stres, ya. Jadi dia kayak murung, terus tiap hari ada PR dan PR-nya tuh banyak banget. Sedangkan sekolahnya dari pagi jam 7 pulang itu setengah 2 sampai rumah itu udah capek ya, karena kadang suka ada kegiatan dan les lainnya. Tuh materi itu bisa PR-nya tuh bisa banyak banget karena dia harus menyelesaikan buku, satu apa namanya, satu bulan tuh satu buku tebel gitu ya, jadi dia per jilid gitu. Walhasil apa? Bukan hanya anak aku yang stres, tapi aku juga yang stres. Apalagi pelajaran matematika, karena aku berpikir aku dulu pinter matematika. Jadi aku menyangka itu ya namanya belum ngerti parenting ya. Jadi aku nyangka anak aku harus juga jago matematika dan aku mengajarkannya dengan cara aku, bukan cara anak aku. Kerjaannya aku sama anak aku nangis ketika, ngerjain PR. Hampir tiap malam tuh cuma nangis karena kesel gitu. Dan anak aku juga karena mungkin capek dan dia juga belum mengerti pada tahap itu. Sampai akhirnya aku, mulai belajar parenting dan mulai sadar. Jadi kita sebagai orang tua itu nggak bisa memaksakan apa yang menurut kita pernah kita bisa dan kita jago. Nah, ternyata anak kita juga harus jago seperti itu tuh nggak bisa. Akhirnya aku pindahin sekolah. Sekolah yang, nggak terlalu paper and pensil, yang berkarakter, yang benar-benar sekolahnya itu, memang sesuai dengan anak aku nih yang pertama. Anak aku yang pertama itu lebih menonjol di art. Jadi ketika aku milih sekolah berikutnya, aku pindahin, aku bilang kalau dia lemah di matematika dan aku memang nggak terlalu, peduli dengan maksudnya akademik gitu ya, aku nggak peduli dengan akademiknya, pokoknya yang penting dia enjoy dan nyaman, bahagia saat sekolah. Dan tahu nggak, ketika aku udah pindahin sekolah dan anak aku, mulai beradaptasi di sekolahnya, walau itu perlu 1 tahun ya, dia beradaptasi karena mungkin anak baru gitu kan, dan ditambah lagi itu pandemik. Anak aku ternyata matematikanya ketika aku udah abaikan matematikanya, terserah dia mau suka mau enggak, terserah dia bisa atau enggak, walaupun aku masih tetap ya memberikan penetrasi pembelajaran, tapi secara mudah gitu ya, nggak terlalu dipaksain. Dan ternyata ketika aku fokus kesukaannya dia, ketika aku fokus keahlian dia, dia memberikan nilai akademik yang bagus. Dari segi sosialisasi, dari segi, karakter, itu dia pede, jadi pede ya, dari, yang tadinya dia tuh pendiam, dia kayak mungkin doktrin ke aku karena aku suka marah ketika, "Eh, kamu kenapa kamu nggak bisa bla bla," segala macam. Nah, ini ternyata tuh ketika aku, memberikan ke dia kepercayaan dan aku lebih percaya dia artnya, jadi aku lesin dia, musik, aku lesin dia menggambar, aku beliin dan aku fasilitasin dia untuk, mewarnai, ngecat gitu ya, melukis gitu. Dan pelajarannya bagus-bagus, apalagi bahasa Inggris dan ternyata matematikanya juga nilainya oke, bagus dan termasuk yang bagus bukan yang di bawah rata-rata. Jadi pelajarannya itu pengalaman pahit ya buat aku sampai sekarang pun masih suka minta maaf ya ke anak aku yang pertama kalau aku sudah mendidik, waktu awal-awal dia kelas 1 SD anak pertama, aku benar-benar memberikan apa sih, ekspektasi berlebih buat dia gitu ya. Aku sampai sekarang pun masih tetap minta maaf sampai anak aku kelas 2 SMP. Jadi nggak bisa ya, kita memaksakan anak. Anak kamu bukan robot yang harus mengikuti apa impian kamu yang belum terwujud ketika kamu waktu kecil. Nggak bisa juga anak kita, menyelesaikan atau melanjutkan mimpi kita yang belum tercapai waktu kita dulu. Jangan sampai anak merasa tertekan dengan sekolah atau keputusan yang bukan pilihannya. Mulai belajar memberikan keputusan dari hal-hal kecil walaupun kita tetap mengarahkannya, supaya dia punya kepercayaan. Karena hidup nanti dia nggak hanya sama kita, tapi dia akan memiliki keputusan-keputusan berikutnya ketika nanti, dia besar. Membiasakan dari sekarang. Nah, kalau kamu punya pengalaman apa nih tentang anak? Ada yang pernah ngalamin?